Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Vlog. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Kesop yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menjual sebuah kebab. Namun dia menjual kebab tersebut sangat berbeda dengan orang pada umumnya, di mana daging dari kebab tersebut tidak berasal dari hewan, melainkan berasal dari manusia. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Salah. Salah merupakan seorang anak dari pengusaha kebab di kota tersebut. Ia bernama Pak Sabir. Kebab milik Pak Sabir cukup terkenal dan memiliki pelanggan yang lumayan banyak. Dan Salah yang selalu membantu ayahnya untuk menjalankan bisnis tersebut. Namun selain membantu ayahnya menjaga toko kebab, keseharian Salah adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Toko kebab mereka berada di tengah perkotaan dan berdekatan dengan sebuah diskotik atau klub malam. Itu artinya pelanggan mereka kebanyakan orang-orang barbar yang suka mabuk-mabukan dan selalu membuat onar. Tapi untuk saat ini toko kebab mereka harus tutup sementara, dikarenakan Pak Sabir yang sedang sakit dan harus dirawat. Di sini Salah berencana untuk membuka kembali kedai kebab tersebut selama beberapa minggu ke depan untuk menggantikan posisi ayahnya yang sedang sakit. Tapi Pak Sabir tidak setuju karena dikhawatirkan hal itu akan mengganggu kuliah dari Salah. Namun sebagai anak yang soleh, Salah tetap bersikeras ingin kembali membuka kebab tersebut, sekalian membantu pekerjaan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya Salah pergi ke toko kebab ayahnya dan berencana ingin membuka toko itu kembali. Dia mulai turun ke basement untuk mengecek stok persediaan daging kebab untuk dijual. Dan ternyata persediaan daging kebabnya masih ada. Pada saat toko itu sudah dibuka, Salah mendapatkan cukup banyak pelanggan dan berhasil menjalankan bisnis ayahnya itu selama beberapa minggu. Akhirnya ayah Salah kembali pulih dan kembali ke toko kebabnya. Ayahnya menghampiri Salah yang sedang tertidur karena kelelahan menjaga toko sekaligus menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Ketika Salah sedang pergi ke basement untuk mengambil sesuatu, tidak lama kemudian ada dua orang pemabuk yang ingin memesan kebab. Tetapi kebab di toko tersebut sudah habis dan toko mereka juga sudah tutup. Namun karena pengaruh alkohol mereka jadi tidak terkendali, lalu membuat kekacauan untuk memprovokasi ayahnya Salah. Tidak mau tokonya dirusak, terpaksa ayahnya Salah keluar dan berusaha mengusir mereka. Tapi salah satu teman mereka datang dan langsung menghajar Pak Sabir sampai terjatuh. Tidak lama setelah kembali dari basement, Salah pun mencari keberadaan ayahnya. Dan betapa terkejutnya Salah ketika menyadari kalau ayahnya sudah tidak sadarkan diri di luar toko akibat dipukuli. Salah pun mencoba meminta tolong, tapi karena situasi di sana sudah larut malam dan sepi, jadi tidak ada lagi orang yang lewat. Dan dikarenakan Pak Sabir baru saja keluar dari rumah sakit, ditambah lagi kondisinya masih sangat drop, akhirnya dia pun meninggal akibat pengeroyokan tersebut. Di sini Salah sangat merasakan kehilangan, karena cuma ayahnya lah satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Kemudian Salah berusaha mencari pelaku pengeroyokan ayahnya dengan melapor ke pihak polisi agar kematian ayahnya bisa segera diusut. Tetapi karena kurangnya saksi dan tidak ada CCTV di kawasan tersebut, menyebabkan kasus ini pun menjadi sulit untuk diselidiki. Singkat cerita, akhirnya Salah kembali ke toko kebab setelah beberapa minggu tokonya tutup karena mengurus pemakaman ayahnya. Sekarang Salah sudah tidak memiliki uang dan hutangnya kepada supplier daging sudah semakin membengkak. Akhirnya supplier daging itu tidak mau lagi menyuplai daging ke toko kebab mereka. Di sini Salah sangat kebingungan bagaimana caranya agar usaha kebabnya bisa kembali berjalan. Di sisi lain, Salah nggak mau menjual toko tersebut karena hanya toko ini satu-satunya peninggalan dari sang ayah. Salah yang sedang frustasi tiba-tiba dikejutkan dengan orang yang tiba-tiba masuk ke tokonya. Dan dengan seenaknya orang itu memasak seperti di dapurnya sendiri. Melihat hal itu, Salah pun menjadi emosi dan terjadilah dorong-mendorong di antara mereka yang membuat pria itu terdorong dan wajahnya masuk ke dalam minyak panas.
Salah yang panik dan takut kejadian ini akan diketahui polisi. Dia pun membawa pemuda tersebut ke dalam basement. Lalu keadaan semakin memburuk dikarenakan pemuda tadi akhirnya tewas. Hal ini pun membuat Salah tambah panik. Sementara dia juga nggak berani melaporkan kejadian ini ke polisi. Tentu saja kalau dia melapor pasti dia akan menjadi tersangka dan urusannya pasti jadi tambah ribet. Dari sinilah sisi psikopat di dalam diri Salah mulai muncul. Salah berencana untuk memotong-motong tubuh pemuda itu. Parahnya lagi, dia menggiling daging itu kemudian membumbuinya dan menjadikannya sebagai bahan daging untuk stok kebabnya. Kebetulan daging kebab di tokonya sudah habis. Keesokan harinya, Salah kembali membuka toko seperti biasa. Sebenarnya hati kecil Salah tidak tega memberikan pelanggannya daging manusia. Tapi karena dua pelanggan ini ngeselin, akhirnya Salah memberikan daging tersebut kepada mereka. Mereka adalah pelanggan pertama yang memakan daging manusia tersebut. Setelah mencicipi satu gigitan, pelanggan itu menunjukkan ekspresi yang sangat membingungkan. Salah juga terlihat sedikit panik perihal daging kebab tersebut. Tapi setelah beberapa gigitan, ternyata mereka malah suka. Bahkan mereka berkata kalau daging tersebut merupakan daging kebab terbaik yang pernah mereka makan. Karena masih memiliki sisa daging dari korbannya yang sebelumnya dia bunuh, Salah pun kembali membuat daging kebab tersebut dan mengumpulkan sisa tulang-tulangnya untuk dibuang ke laut. Di hari berikutnya, Salah kembali mendapatkan customer yang menyebalkan. Mereka adalah dua wanita malam yang bekerja di klub malam dekat tokonya. Dua wanita ini bertengkar dan membuat keributan di dalam toko. Salah pun menyuruh mereka untuk segera keluar. Tetapi wanita itu malah membentak Salah. Karena kesal, akhirnya dia menggendong salah satu wanita itu dan membawanya keluar. Lalu temannya tadi langsung meninggalkan wanita yang digendong oleh Salah. Salah terus menyuruh wanita mabuk ini untuk segera pergi dari sana. Tapi wanita itu malah menggoda Salah. Salah yang sudah kebawa emosi, dia pun mempunyai niat buruk untuk wanita tersebut. Dan akhirnya Salah mempersilahkan wanita itu untuk kembali masuk. Di dalam basement, ketika wanita itu mulai menggoda Salah, dia pun langsung menghantam kepala wanita tersebut menggunakan daging beku. Kemudian Salah mengikatnya dan langsung membunuhnya. Tidak lama kemudian, teman dari si wanita yang dibunuh Salah tadi kembali datang ke tokonya. Dan akhirnya kedua wanita itu berakhir menjadi stok daging kebab di toko tersebut. Singkat cerita, 7 tahun sudah berlalu. Kini toko kebabnya mendapatkan sebuah penghargaan sebagai toko fast food terbaik di kota tersebut. Dan tentu saja korban-korbannya semakin hari semakin bertambah. Seperti yang kita ketahui, kalau orang sudah mencoba membunuh 1 atau 2 kali, bisa dipastikan dia akan kecanduan dan menganggap hal itu biasa. Salah tidak segan-segan untuk membunuh para korbannya, terutama anggota dari klub slash yang selalu membuat onar di tokonya. Kemudian Salah teringat kembali akan sosok ayahnya yang dibunuh beberapa tahun yang lalu. Salah menyadari dengan adanya diskotik di dekat tokonya lah yang menyebabkan ayahnya tewas. Salah sangat marah terhadap pengusaha diskotik di daerah tersebut yang terus menjamur di sekitaran toko kebabnya. Salah satunya adalah Jason Road. Dia adalah pemilik dari klub malam yang bernama Slash. Kemudian scene pun berlanjut di mana Salah sudah sangat ketagihan membunuh. Dia tidak segan-segan membunuh korbannya di jalanan, bahkan di tempat umum. Hingga suatu ketika Salah terlihat sedang memburu seorang di taman dan mengejarnya sampai ke hotel. Namun sayangnya dia tidak berhasil mendapatkan buruannya. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang remaja yang sedang mengendap-endap masuk ke toko kebab Salah melalui pintu belakang. Remaja ini bernama Malik. Malik adalah orang yang menyaksikan penyerangan Salah terhadap orang di taman tadi. Dia ke sana ingin meminta pekerjaan ke Salah. Namun Salah menolaknya karena nanti takutnya rahasia Salah selama ini akan terbongkar. Tapi di sini Malik akan mengancam dengan melaporkan aksi penyerangan yang dilakukan Salah kepada polisi. Dengan terpaksa Salah mengizinkan Malik untuk bekerja di sana. Lagi-lagi Salah mendapatkan salah satu pelanggan dari anggota klub Slash yang sedang mabuk berat. Namanya orang mabuk pasti banyak tingkah, tapi Salah terus menahan emosi dan mencoba untuk tetap sabar. Namun pria itu semakin kurang ajar dan Salah langsung mengusirnya dari sana.
Karena tidak terima diusir, pria itu pun nekat mengencingi pintu tokonya. Salah yang sudah sangat emosi berencana akan menjadikan pria itu sebagai target buruannya. Salah langsung menutup tokonya dan menyuruh Malik untuk pulang lebih awal. Lalu kemudian dengan cepat Salah mengejar orang tadi dan langsung menyekapnya di dalam basement. Namun saat di perjalanan pulang tanpa Salah sadari, ternyata Malik mengikutinya. Dan Malik melihat kejadian tersebut. Ketika Salah ingin mengeksekusi korbannya, tiba-tiba handphone milik pria itu berdering. Dan ternyata panggilan itu berasal dari James Brown, pemilik dari klub Slash yang disekap oleh Salah saat ini. Merupakan salah satu bawahan dari James. Seketika Salah kembali teringat dengan kematian ayahnya dan semua kelakuan dari para klub Slash yang selama ini sudah meresahkan. Kalau saja diskotik itu tidak pernah ada, mungkin ayahnya masih hidup sampai sekarang. Maka dari itu Salah mengurungkan niatnya untuk membunuh pria ini. Terlebih dahulu dia ingin menyiksanya sampai pria ini kena mental dan membiarkannya tersekap di dalam basement selama beberapa hari untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang James Brown. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Salah langsung pergi ke klub Slash dan membuntuti James. Menggunakan kostum bebek yang dibawa, Salah mulai meneror James di tempat parkir mobil. James yang ketakutan langsung menelpon anak buahnya, dan terpaksa Salah harus menghadapi anak buah James terlebih dahulu. Salah sempat kewalahan yang hampir membuat topengnya terlepas, dan dia pun lebih memilih untuk kabur dari sana. Keesokan harinya Salah jualan seperti biasa dan tiba-tiba James Brown datang ke tokonya. Ternyata James datang ke sana bukan hanya untuk membeli kebab, tapi dia juga ingin membeli toko milik Salah. Tentu saja Salah tidak mau menjual tokonya. Di sini Salah kembali dibuat emosi dengan tingkah James. Dia pun mengusir semua pelanggan dari tokonya dan memecat Malik. Lalu pada malam harinya ketika Salah sedang menyiapkan makan malam, dia melihat berita di TV yang menyiarkan tentang penemuan tulang belulang manusia yang terdapat di pantai, lengkap beserta dengan pakaian-pakaian para korban. Salah pun mulai merasa panik melihat berita itu. Tidak lama kemudian terlihat beberapa petugas yang sedang memasang CCTV di sekitaran tokonya. Akibat maraknya laporan kasus orang hilang di sekitaran tempat itu. Di sini Salah mulai cemas karena dengan adanya CCTV di daerah tersebut, hal itu akan menyulitkannya untuk mencari para korban yang baru. Kemudian Salah kembali ke dalam basement dan dia kembali mengecek handphone milik orang yang disekapnya. Di dalam handphone itu Salah menemukan beberapa transaksi kriminal dari James Brown, seperti transaksi narkoba, pelacuran, dan lain-lain. Mengetahui hal itu, Salah pun memiliki ide untuk membuat James berhenti menjalankan bisnisnya tersebut. Dia berencana akan membeberkan semua kegiatan kriminal James ke sosial media. Dan dia juga akan memfitnah James dengan menyimpan semua barang bukti korban pembunuhan yang dilakukan oleh Salah selama ini ke tempat James. Di sini Salah mencoba untuk mencuci tangan dengan melimpahkan semua kejahatannya selama ini kepada James. Lalu tanpa basi Salah segera menuju ke kediaman James untuk membuang semua barang bukti pembunuhannya. Dia juga bisa masuk ke sana dengan mudah karena Salah memiliki akses kode masuk ke tempat James dari bawahan James yang disekapnya. Ketika sudah di dalam, Salah langsung meninggalkan semua barang bukti tersebut, seperti tulang, barang-barang milik korban yang sudah dia bunuh. Kemudian dia kembali ke tokonya dan masuk melalui pintu basement. Namun Salah merasa aneh, karena pintu basementnya sudah terbuka. Ketika masuk ke dalam, dia menemukan si Malik, yang ternyata dia sudah melepaskan anak buah James yang sebelumnya disekap oleh Salah. Ternyata Malik juga tidak suka dengan anggota klub Slash dan juga James Brown. Di sini Malik mengajak Salah untuk bekerja sama dan membereskan semua ini bersama-sama. Tetapi Salah tidak mau karena menurutnya hal ini tidak mudah yang Malik pikirkan. Dan semua ini akan menjadi kacau jika dilakukan bersama-sama. Di sini Salah sangat marah dan dia berkata kepada Malik bahwa ini sudah berakhir. Keesokan harinya Salah berhasil dijebak oleh anak buah James. Dan akhirnya mereka menyekap Salah di basement tersebut. Penjagapan ini dilakukan oleh James sebagai balasan atas apa yang sudah Salah lakukan terhadap anggotanya yang sebelumnya dibebaskan oleh Malik. James juga mengetahui kalau orang yang berusaha menyerangnya di tempat parkir adalah si Salah. Namun James tidak mengetahui kalau semua kejahatannya sudah Salah upload ke sosial media. Di sini James hanya ingin meminta agar Salah pergi dari kota tersebut dan jangan pernah kembali lagi ke sana.
Salah yang menyimpan pisau di balik kaos tangannya berhasil melepaskan ikatan tersebut dan langsung menyerang James. Namun ketika Salah sedang lengah, James mengambil pisau yang tergeletak dan langsung menancapkan pisau itu ke perut Salah. Kemudian James langsung meninggalkannya dengan luka yang cukup parah. Salah berusaha keluar dari tokonya, dan di luar Salah melihat berita kalau James sudah dijadikan tersangka atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Salah, beserta kasus transaksi narkobanya. Mengetahui hal itu, Salah cukup merasa lega karena berhasil membalaskan dendamnya dan menjebloskan James ke penjara dalam waktu yang sangat lama. Dan kemungkinan dengan kasus pembunuhan itu, James juga bisa mendapatkan hukuman mati. Akibat mendapatkan luka tusukan itu, tubuh Salah semakin lama semakin lemas, dan pada akhirnya Salah meninggal dunia dan film pun selesai. Walaupun di akhir film Salah akhirnya meninggal dunia, setidaknya dia bisa membalaskan dendam ayahnya yang meninggal akibat klub tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.